Selamat siang, perkenalkan nama saya Jackson Simitro Simamora, mahasiswa PPG, jurusan Kimia, Universitas Riau. Saya akan membawakan uji kinerja yaitu praktek pembelajaran. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Ya. Kalian tadi sudah selesai ujian. Bapak harap nanti di ujian-ujian besok dan selanjutnya dapat berjalan dengan baik, ya. Baik, silakan dibuka kameranya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Silakan Felicia Salim buka pimpin kita dalam doa. Sebelum memulai pembelajaran kita, baiknya kita bersatu dalam doa. Berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Felicia yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka kita. Sebelum kita mulai, silakan diisi absensinya. Bapak tadi sudah bikin link absensinya di WhatsApp kita. Nah, silakan diisi absensinya, dan silakan join yang sudah absensi ke dalam Zoom, ya. Nah, jangan absensi aja di WhatsApp, ternyata di Zoom-nya belum, ya. Oke, baik. Kemudian pelajaran kita hari ini adalah tetap mengenai pelajaran ikatan kimia. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai ikatan kovalen. Nah, ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya sedikit mengenai pelajaran kita yang lalu, yaitu ikatan kovalen. Tanpa Bapak tunjuk namanya, siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian ikatan kovalen? Ayo, sambil mengingatkan nanti kita mau ujian, ya kan? Ayo. Nah. Apa arti ikatan kovalen? Marsinar, Pak. Oke, Marsinar dulu, Marsinar. Ayo. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi antara dua unsur non-logam dengan cara saling berbagi elektron, Pak. Nah, kemudian hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti ikatan kovalen itu ternyata ada dua jenis. Apa aja itu? Yaitu ikatan kovalen polar dan non polar, ya. Nah, untuk materi ini Bapak memberikan sedikit dulu analogi, ya, agar kalian tahu maksudnya kenapa kita harus pelajari kovalen polar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya ini adalah seperti ini. Menurut kalian, mengapa piring yang berlemak, ya, setelah dicuci, yang berlemak, ya, yang dipakai setelah makan, kalau dicuci dengan air saja, kira-kira bersih nggak? Gimana? Tidak. Tidak kan? Pasti kalau kita misalnya disuruh mama mencuci piring, tapi kalau nggak bersih karena sedikit dia sabunnya, banyakkan airnya, pasti piringnya berlemak-lemak. Kenapa seperti itu? Karena minyak dan air tidak Tidak bisa bersatu, Pak. tidak bisa bersatu. Kenapa tidak bisa bersatu?
Itulah tadi yang saya bilang. Air dan minyak adalah senyawa kovalen. Ada hubungannya dengan apa? Berarti dengan itu yang tadi saya bilang, polar dan non-polar. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita ini, kita nanti kan ada kerja kelompok. Jadi Bapak akan membagikan kelompok kalian itu sudah Bapak bagi di WhatsApp group, ya. Nah, jadi setiap grupnya nanti akan berdiskusi. Nah, kemudian ini kelompoknya yang di WhatsApp. Nah, ada situ kelompok 1 kimia, kelompok kimia 2 dan sampai kelompok 7. Nah, nanti tugasnya adalah berdiskusi bersama setelah Bapak bagikan nanti bahan LKPD-nya ya. Nah, selanjutnya saya mau pengen tahu nih pengetahuan kalian sampai di mana mengenai senyawa polar dan non polar ini. Nah, untuk itu Bapak mau memberikan sama kalian tes awal pengetahuan kalian tentang pelajaran ini. Nah, berarti kalau dibilang tes awal itu, nah, jadi apa yang kau tahu aja, nggak usah takut kalau nanti nilainya tidak bagus. Nah, kamu kerjain aja, nggak usah takut kalau nilainya tidak bagus. Ya, nah, Bapak akan kirimkan linknya. Nah, tunggu, Bapak tunggu ya. Ini ada lagi lihat di message Zoom kita. Nah, itu dia. Oke, dia bentuknya di dalam Google Classroom ya. Silakan klik nak, saya mau lihat dulu kemampuan kalian. Bapak kasih waktu hanya 10 menit. Bisa lihat semua? Bisa lihat apanya? Di message. Iya, silakan klik ya. Ayo, waktunya 10 menit. Siap, Bapak stop nanti. Masih 4 orang. Masih 4 orang yang sudah siap. Ini si Chandra satu ini. Chandra udah. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 8 orang ya. Baik. Waktunya sudah habis. Bapak close ya. Cepat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning menggunakan LKPD dibantukan video stimulus. Peserta didik dapat membandingkan ikatan ion serta kaitannya dengan sifat zat dan merancang serta melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion, senyawa kovalen, dan senyawa kepolaran senyawa ya. Baik. Nah, selanjutnya indikator pembelajaran kita. Indikator pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian kepolaran senyawa kovalen, menganalisis kepolaran berdasarkan distribusi sebaran pasangan elektron bebas, menganalisis kepolaran berdasarkan besar momen dipolnya, membandingkan senyawa kovalen polar dan non-polar, kemudian mendeskripsikan sifat-sifat kovalen polar dan non-polar. Oke, nah itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Kemudian selanjutnya semuanya ya, dibuka kameranya ya. Nah, bagaimana jaringannya di sana? Kedengaran suara Bapak dengan jelas semuanya? Jelas, Pak.
Jelas, Pak. Ya, jelas ya, dibuka lah ya. Nah, kemudian silakan kerjakan, Bapak sudah bagikan LKPD yang ada di WhatsApp dan sudah di grup. Bapak akan memberikan satu video stimulus. Nah, sebuah video stimulus. Nah, dari video ini nanti Bapak harapkan kalian ada memberikan pertanyaan sebagai rasa ingin tahunya ya. Nah, masing-masing silakan beri pertanyaannya ya. Ayo silakan bertanya apa atau informasi apa, masalah apa yang belum dipahami di sana. Ayo. Silakan. Selin, Pak. Benar, Pak. Oh, si Marsinar dulu ayo. Apa, Pak, penyebabnya yang menyebabkan air itu sama minyak tidak dapat bersatu, Pak? Oke, apa yang menyebabkan minyak dan air itu tidak bersatu? Baik. Lanjut, Selin. Selin. Pak, saya mau bertanya, kenapa Pak minyak tidak bisa menyatu? Apa unsur yang menyebabkannya, Pak? Padahal mereka sama-sama senyawa, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kemudian siapa lagi? Saya, Pak. Baik, ayo, Dumai. Dumai, silakan. Pak. Silakan. Saya minyak, Pak. Minyak itu, Pak, kovalen polar atau Oke, minyak itu kovalent polar atau non polar? Ya Pak. Ayo. Mengapa Pak? Mengapa Pak kalau minyak hanya bisa dibersihkan oleh sabun aja Pak? Kenapa nggak bisa oleh air Pak? Baik, mantap. Oke. Ayo, si Hiskia dulu, Hiskia. Ada Hiskia? Nistelrooy, ada Nistelrooy? Wah, ini nggak nampak mukanya, tapi nongol kan? Walaupun nggak nongol, tapi suaranya ada lah. Samudra, ada Samudra? Samudra? Ya Pak. Hadir. Oke, kan si Gregorius hadir? Hadir, Pak. Mengapa sabun menjadi perantara antara air dan minyak, Pak? Mengapa sabun bisa menjadi perantara antara air dan minyak? Oke, baik. Nah, jadi pertanyaannya tadi itu sudah merupakan pertanyaan yang menjadi dasar kita untuk menjelaskan apa itu kovalen dan non polar ya, kovalen polar dan non polar. Untuk selanjutnya silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kerjakan per kelompok, lakukan aktivitasnya di dalam kelompok masing-masing. Bapak kasih waktu dalam waktu 20 menit.
Nah, H di sini elektrovalensinya 1 kan. Kemudian Cl elektrovalensinya ada 7. Nah, berarti ada 1 dikasih untuk pakai bersama dengan si H. Yang 6 lagi adalah merupakan elektron bebas. Ada sebanyak 3 pasang. Jadi elektron bebasnya si Cl ini adalah sangat ada lagi. Ya, apa akibat yang ditimbulkannya? Akibat yang ditimbulkannya adalah sehingga nanti di sini terbentuklah nanti perbedaan keelektronegatifan, ya, akibat sebaran pasangan elektron bebas lebih banyak kepada Cl. Jadi seperti ada nanti di sini awan elektronnya lebih banyak sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi yang lebih banyak elektronnya inilah nanti yang menjadi muatan negatif atau kutub negatif. Maka dibilang nanti dia menjadi kutub kalau ada polar, ya. Sedangkan yang ini menjadi lawannya positif. Ya, sehingga senyawa ini menjadi ada perbuatan. Nah, hubungannya dengan air. Kalau air kan ada 2 O. H hanya 2, O-nya 1. Ya. O elektronnya ada, elektrovalensinya ada 6. Jadi butuh 2 lagi dia berstabil. Jadi diikatlah nanti ada 2 H. Sisanya elektronnya ada 2 pasang di atas. Ya. Nah, lalu di atasnya diikatkan dengan H. Jadi di sini ikatan antara H yang pertama dengan H kedua. Nah, ini disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Masing-masing H sudah habis, tidak ada lagi elektron bebas. Sementara O ada 2 pasang elektron yang bebas, sehingga dia nanti akan menyebabkan ada di bagian atas ini elektron negatifannya yang lebih tinggi, sehingga dia lebih bersifat negatif, yang ini bersifat positif. Jadi senyawa ini menjadi berbentuk kovalen polar dengan kovalen polar. Jadi polar dengan polar bisa menyatu. Makanya karena itulah HCl akan bercampur dengan air karena mereka sama-sama polar. Ya. Nah, kenapa dengan minyak? Minyak tidak polar. Oke, baik. Nah, itu penjelasan sini sebelum mengerjakan LKP-nya, kan? Nah, untuk itu saya persilahkan untuk penjelasannya. Kelompok yang pertama menjelaskan adalah kelompok 1. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 pengen menjelaskan tentang LKPD-nya yang kegiatan 3 yang A. Dimana soalnya itu adalah HCl. Nah, gini Pak, teman-teman, kalau bisa dilihat jelas nggak? Nah, H itu kan 1 atomnya, nomor atomnya. Jadi elektrovalensinya 1. Cl itu 17 kan nomor atomnya. Jadi kalau di elektrovalensikan elektrovalensinya 7. Nah, jadi dia kalau digambar itu jadi yang sebelah kiri itu. Nah, kan di H ini kan kalau ditengok elektronnya itu yang H itu nggak ada, sedang H-nya kan elektron bebasnya kan nggak ada. Sedangkan Cl itu elektron bebasnya 6 atau 3 pasang. Nah, artinya lebih banyak Cl kan. Jadi Cl-nya itu jadinya negatif, sedangkan H itu positif. Berarti senyawanya jadinya dia bentuknya kayak ini. buat tunjukkan. Senyawanya
HCl. Baik, silakan kelompok yang lain menanggapi. Boleh silakan atau boleh menanggapi, membenarkan kami setuju. Boleh. Kami sama punya kami, boleh. Kelompok 6 Pak Marsinar. Saya mau menanggapi kalau kelompok kami Pak sama dengan punya mereka. Kami setuju dengan jawaban mereka Pak, bahwa HCl itu merupakan kovalen polar. Berarti benar ya. Kelompok selanjutnya, ayo. Untuk yang nomor 2-nya. BR2. Siapa yang bisa? Kelompok 2 lah, kelompok 2. Ayo, kelompok 2 silakan. Baik, Pak. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kegiatan 3 yaitu BR2. Ya, silakan. Kan yang ditanya kan BR. Pertama kita mencari elektron valensinya terlebih dahulu. Elektron valensi dari BR2 ini kan ada 7. Terus kita buatlah struktur Lewisnya. Karena ada 2 jadi BR-nya ada 2. Jadi kita buatlah, kan ini ada 6, ada 7 kan pertama. Terus ini juga ada 7. Terus untuk oktet, untuk stabil, jadi mereka berikatan jadi seperti ini. Terus udah seperti ini kita lihat ternyata elektron negatifnya yang di BR ada 6, yang bebas ada 6, dan yang di BR yang ini juga ada 6. Berarti seimbang kan? Kalau seimbang berarti dia nonpolar. Jadi dia kayak terbentuk simetris. Tetapi kalau dia tidak seimbang seperti HCl tadi, dia itu polar. Jadi karena sebaran elektronnya sama besar, dia itu nonpolar. Begitu menurut kami, Pak. Terima kasih. Kelompok yang lain gimana? Tanggapi, silakan tanggapi, ayo. Oh iya, Ipana, silakan. Nah. Ya Pak, saya mewakili kelompok 4. Cara yang dibuat Duma sama cara kami juga sama. Jadi kelompok 4 setuju dengan penyelesaian dari kelompok Duma. Terima kasih. Oke. Atau ada yang mau menyatakan berbeda? Boleh. Atau ada yang kurang, boleh menambahkan. Ada lagi? Kelompok yang lain? Bersama berarti ya. Oke, selanjutnya untuk jawaban soal yang ketiga, yaitu O2. Silakan kelompok 3. Felicia. Dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana apakah O2 termasuk polar atau non-polar. Di sini terlihat bahwa O elektron valensinya 6. Karena O2 berarti O yang pertama 6 dan O yang kedua juga 6. Struktur Lewisnya seperti ini. Karena mereka seimbang, berarti O2 termasuk ke dalam nonpolar. Itu menurut kami, Pak. Yang O-nya itu kiri dan kanan karena itu sama disebut simetris, Pak. Iya, nah itu Felicia ya. Menurut kelompok 1 harus tambahkan katanya adalah simetris. Terima kasih atas penambahan dari Saudara Chandra. Mohon maaf jika penjelasan dari kelompok kami kurang berkenan. Terima kasih. Oke, nah udah ya, kelompok 3 sudah bahas mengenai O2. Sekarang NH3. Bagaimana NH3 kelompok berapa sekarang? Kelompok 6 lah dulu ya, kelompok 6. Atau kelompok 4? Ya, kelompok 4 ya. Bisa kelompok 4 silahkan. Kan elektron valensinya 5. Lalu yang kedua hanya elektron valensinya 1. Jadi dia berbentuk seperti ini. Supaya hanya itu duplet, jadi mereka saling berbagi seperti ini. Lalu yang di bagian N sisa 2 lagi elektron bebas. Jadi dia tidak seimbang. Jadinya dia disebut dengan senyawa ikatan polar. Begitu, Pak. Oke.
Kelompok 6 setuju nggak dengan ini? Ayo kelompok 6. Bagaimana hasil tanggapan kalian? Hasil diskusi kalian sama nggak? Menurut kelompok 6 Pak, hasil kami sama Pak dengan mereka. Dia kami bikin kayak gini karena kami katakan kovalen polar. Yang pertama itu kalau ini ada sisanya, kalau misalkan setelah ada ikatan masih ada elektron bebas di N-nya, 2 lagi. Dan jumlah elektron bebas di N itu lebih banyak daripada jumlah elektron bebas di H, sehingga terjadi pengkutupan. Ya. Menentukan kepolaran berdasarkan momen dipol. Yuk. Ya. HBr. H itu memiliki nilai 2,1. Sedangkan BR itu memiliki nilai 2,96. Jadi selisih H dengan BR itu adalah 0,79. Jadi senyawa HBr itu merupakan senyawa polar karena dia lebih dari 0, Pak. Nilai momen dipolnya begitu. Oke, terima kasih. Bagus. Dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang bisa menyampaikan? Ayo, kesimpulan apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Yang kovalen polar ini itu ada kovalen polar dan kovalen non polar. Jadi kovalen polar ini terjadi jika salah satu dari ikatan tersebut memiliki elektron yang lebih banyak daripada yang lain, jadi kayak terikat gitu Pak. Baru tuh biasanya kovalen non polar itu kovalen polar itu asimetris, artinya di mana dia nggak simetris, sedangkan non polar itu dia biasanya simetris. Nah, contoh dari itu polar ini itu contohnya H2O, CO2. Sedangkan non polar itu contohnya itu kayak N2, Br2 dan lain-lain. Jadi Pak, yang non polar ini biasanya dipolnya itu 0 Pak. Sedangkan polar itu dia itu di atas 0 atau tidak sama dengan 0. Oke, baik. Itu Pak. Baik. Oke, siapa yang nambahkan? Ayo, Marsinar, silakan Nak. Sama Pak pendapat saya dengan Chandra, cuman bedanya kalau di kovalen polar itu terjadi adanya pengkutupan Pak. Dikarenakan ada salah satu elektron dari salah satu atom yang masih bebas sehingga membentuk kutub negatif dan atom yang lainnya positif. Sehingga atom yang positif itu terikat ke atom yang negatif itu Pak. Itu untuk kovalen polar. Sedangkan di kovalen non polar tidak terjadi pengkutupan. Itu dari saya Pak. Oke, bagus ya. Nah, kemudian Bapak akan satu orang lagi lah. Coba Ipana, ayo Ipana. Jadi Pak, dari kelompok kami maksud dari kepolaran ikatan kovalen itu artinya suatu zat yang menyerupai medan magnet yang dibentuk oleh 2 unsur yang berbeda di mana keelektronegatifannya pasti berbeda dan sehingga menghasilkan dipol. Oke, terima kasih. Baik, dari ketiga pemberian kesimpulan yang tadi, Bapak akan memberikan penguatan ya, atau menambahkan penguatan. Yang pertama, ikatan kovalen polar atau kepolaran suatu ikatan kovalen itu terjadi karena satu, akibat adanya perbedaan sebaran pasangan elektron bebas ya, yang menyebabkan bagian yang mempunyai lebih banyak elektron bebas menjadi kutub negatif, sedangkan yang sedikit elektronnya menjadi kutub positif ya. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat daripada berdasarkan dari momen dipol. Nah, jika momen dipolnya sama dengan 0, maka
unsur tersebut atau senyawa tersebut akan menjadi senyawa non polar, ya. Kemudian kalau dia momen dipolnya itu lebih besar dari 0, maka dia adalah kovalen polar, ya. Kemudian sifatnya adalah kovalen polar hanya bisa larut atau bergabung dengan kovalen polar. Sedangkan kovalen non polar tidak dapat bergabung dengan senyawa yang berbeda dengan dia. Berarti non polar dengan polar nggak bisa. Kalau polar harus dengan yang polar, non polar harus dengan yang non polar. Nah, kemudian berdasarkan percobaan atau video stimulus yang kita lihat tadi, yaitu sehari-hari juga, piring ketika kotor dengan minyak, nah dicuci dengan air, nggak bersih, lengket minyaknya. Tetapi ini minyak itu bisa bersih kalau dikasih sabun. Sabunnya contohnya Sunlight. Bisa bersih dia. Saya rasa sepertinya minyak itu dengan sabunnya bergabung, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi di situ adalah sabun, ingat ini ya, sabun bersifat dia adalah mempunyai sifat sebagai surfaktan. Bapak memberikan kepada kalian, silakan lagi nanti dikerjakan post-testnya, ya, post-test yang tadi kembali lagi dikerjakan. Nah, saya kasihkan lagi. Nah, di dalam post-test itu kan soalnya tetap sama, tapi saya mau lihat ada nggak perbedaan dari nilai yang kalian kerjakan itu setelah belajar dan dibandingkan dengan yang awal tadi. Nah, ini nanti kalian kerjakan, nanti hasilnya nanti akan tetap Bapak terima nanti ya melalui Google Form. Nah, ini dia ya. Nah, nanti dikerjakan ya. Nah, kalian semua silakan kerjakan soal evaluasi berikut. Nanti saya akan kirimkan di WhatsApp grup. Langsung dikerjakan soalnya ya. Soalnya dikerjakan. Nanti dia juga ada di WhatsApp grup. Untuk nilai keterampilannya, Bapak ada buat, kalian harus membuat makalah atau portofolio mengenai video berikut. Videonya silahkan kalian lihat nanti di WhatsApp grup, saya akan kirim juga sekarang. Nah, ya. Tugasnya adalah kalian mengamati video praktek virtual tersebut. Lalu kalian susunlah laporannya dalam bentuk portofolio, ya. Nanti bentuknya nanti akan saya kasih nanti bentuk laporannya juga, ya. Nah, ini videonya juga saya share di dalam WhatsApp-nya, ya. Nah. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang
yaitu bentuk molekul. Ya, silakan anak-anak didik kami semua mempelajari baca materinya yaitu bentuk molekul. Ya, baik. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bapak mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatannya. Ya, belajar di rumah, jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke.